Halo sahabat profesitor dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya di sini, Madi Dupiandika SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya mau menjelaskan tentang mindset ya. Mindset dalam kita, baik kita mau berinvestasi, atau kita mau trading, atau kita yang niat awalnya trading tapi ternyata dipaksa untuk investasi. Ya, jadi kan sering kejadian ya seperti itu ya. Kita maunya awalnya trading, tapi ternyata nyangkut gitu ya sahamnya. Kemudian kita dipaksa gitu untuk trading karena kita kan mencari pembenaran dan kita berharap harganya kembali lah minimal ke BEP supaya kita bisa keluar tanpa kita harus cut loss. Kan sering kejadian seperti itu kan. Jadi niat awalnya trading, ujung-ujung oleh investasi. Karena ya dengan kita berharap kan kita belum tentu bisa membalikkan harga saham kan. Bisa kita nunggu 1 minggu, kalau nunggu 1 bulan atau setahun gimana? Ujungnya kita investasi, tetapi investasi menunggu balik modal. Kan jadi nggak lucu ya, nggak asik ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami di sini bahwa investasi dan trading itu kan di dunia saham ya. Kalau teman-teman investasi dan trading di saham itu kan merupakan instrumen yang berisiko. Nah, jadi teman-teman harus paham di sini bahwa setidaknya kita punya mindset ya yang tepat dan juga bisa membawa kita menuju ke investasi dan juga trading yang sehat. Nah, seperti apa itu ya? Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe apabila teman-teman nanti mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video saya. Dan silakan share video ini, kemudian komen, dan sebarkan sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan edukasi tentang dunia investasi dan saham. Oke, stay tune terus. Nah, jadi teman-teman di sini, jadi kan ceritanya kemarin kan baru ada berita ya. Jadi saya mau ambil contoh studi kasus di saham BRIS. Nah, saham BRIS kemarin di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang bagaimana prospek dari BRIS ini ketika dia nanti melakukan right issue kan. Nah, jadi right issue dengan target perolehan dana sekitar 5 triliun. Nah, nanti ternyata kemarin sudah dirilis beritanya bahwa right issue BRIS akan dilaksanakan di harga 1.000. Nah, jadi memang harga 1.000 itu um, meleset sedikit dari perkiraan di mana sebelumnya saya prediksikan right issue akan berada di harga mungkin ya 1.200 sampai 1.100 lah ya. Jadi harga saat ini kan 1.270 kalau tidak salah. Jadi harga pelaksanaannya yang masuk analisa itu sebenarnya di harga 1.200-an sampai 1.150 lah ya, tapi ternyata di harga 1.000. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti akan dibahas terpisah tentang right issue BRIS ini apakah masih masuk ke dalam radar ataukah bagaimana prospeknya setelah dia melaksanakan right issue di harga 1.000 ini. Nah, tapi sekarang saya ingin menjelaskan tentang mindsetnya dulu. Mindset dalam kita berinvestasi, baik itu di BRIS ya, yang karena studi kasus kali ini kita menggunakan BRIS atau nanti di saham lainnya. Nah, jadi yang harus dipahami adalah ya, teman-teman itu kan harus punya tujuan dalam berinvestasi ya. Jadi tujuannya itu apa? Apakah nanti untuk sekolah anak? Apakah nanti untuk misalkan memberangkatkan orang tua haji? Apakah nanti misalkan untuk biaya nikah? Dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kalau teman-teman lihat dari uh, sudut pandang, dari perspektif tujuan itu kan pasti ya. Jadi teman-teman itu berinvestasi berharap supaya tujuan nanti pada saat tujuan itu jangka waktunya harus dilakukan, itu teman-teman punya uang dari hasil investasi gitu loh. Nah, padahal tujuan ini kan merupakan sesuatu yang pasti. Ya, nikah itulah kebutuhan. Kemudian membatalkan haji misalkan orang tua gitu ya bagi teman-teman yang beragama atau umat muslim itu kan sebuah kebutuhan ya. Bisa dikatakan wajib lah ya bagi teman-teman yang mampu. Kemudian untuk misalkan sekolah anak itu kan wajib. Nah, kenapa kita pertaruhkan gitu loh sesuatu yang sifatnya wajib tadi, yang sifatnya kebutuhan tadi, di sesuatu yang beresiko, yang belum pasti. Yang dimana investasi ini kan merupakan sesuatu yang belum pasti hasilnya gitu loh. Nah, jadi memang ini memang harus clear ya bahwa teman-teman itu berinvestasi harus punya tujuan, tetapi jangan pertaruhkan sesuatu yang tujuan tadi yang bersifatnya itu adalah kebutuhan di sesuatu instrumen yang belum pasti. Jika teman-teman belum menyiapkan tabungan, ya tabungan atau sesuatu dana yang pasti untuk mencapai tujuan tadi. Nah, jadi investasi ini itu memang sifatnya adalah untuk nambah gitu loh, untuk nambah seandainya nanti tujuan itu tercapai, ya saya setidaknya bisa dapat kalau misalkan investasinya berhasil,
ya saya bisa dapat tambahan untuk tujuan tadi. Ya misalkan untuk investasi anak 100 juta, untuk sekolah anak itu ya 100 juta, dari tabungan sudah mengcover 100 juta, dari investasi ternyata untung, ya mungkin dapat 110 juta jadinya total gitu loh. Atau kalau misalkan nanti tidak tercapai, ya saya tidak kenapa, karena saya sudah pahami di awal bahwa investasi ini adalah instrumen investasi yang berisiko, ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak terjadi, ya enggak apa, setidaknya saya punya uang 100 juta untuk tabungan, ya. Tetapi yang di sini kontradiksi, ya, yang dilemanya adalah teman-teman menggunakan uang nganggur kan, uang nganggur untuk investasi, di mana uang nganggur ini teman-teman di awal mindsetnya adalah berbeda. Oh, kalau hilang nggak apa-apa, kalau dapat ya syukur kan gitu ya. Jadi konsep uang nganggur ini. Nah, berarti kalau kita menggunakan uang nganggur untuk investasi, ya, berarti kita nggak punya tujuan untuk uang tadi, ya kan? Jadi kan jatuh-jatuhnya adalah, oh kalau dapat ya syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa, toh ini uang nganggur gitu ya. Nah, jadi ada kontradiksi di sini bahwa tujuan investasi harus memiliki tujuan, ya. Tetapi uang yang digunakan untuk investasi itu secara makna ya, secara harfiah gitu ya, bisa dikatakan bahwa ini merupakan uang yang tidak tahu tujuannya nanti ujungnya seperti apa, apakah rugi apakah untung. Nah, ini kan kontradiksi gitu loh. Nah, balik lagi ke saham BRIS ya sebagai studi kasus. Nah, jadi kita misalkan anggaplah beli gitu ya, beli saham BRIS. Setidaknya kan teman-teman harus punya tujuan ya, tujuan bahwa teman-teman beli BRIS nanti pada saat isu itu tujuannya mau apa. Sebenarnya kan ada 3 ya tujuan kita, apakah prioritas waktu, apakah prioritas harga, ataukah prioritas waktu dan harga. Nah, misalkan prioritas waktu gitu ya, kita beli saham BRIS sekarang 1000. Target kita adalah 3 tahun lagi gitu loh. Kita akan jual di tahun ketiga setelah kita beli saham BRIS saat ini. Ya berarti konsisten dong, setelah tahun ketiga, kalau teman-teman pilihnya prioritas waktu, teman-teman jual, mau di harga berapapun gitu loh. Karena teman-teman pilihnya prioritas waktu. Nah, seandainya teman-teman pilih prioritas harga, ya, oh saya beli saham BRIS sekarang, saya menebus ya right issue BRIS, harga 1000, nanti setelah harganya 1500, saya jual gitu loh. Nah, jadi pada saat dia mencapai 1500 gitu loh, even misalkan itu besok, atau mungkin sebulan lagi, atau bahkan mungkin 10 tahun lagi, pada saat 1500, ya teman-teman baru jual. Kalau belum dia tercapai 1500 ya gitu ya, jadi teman-teman nggak bisa jual. Atau yang ketiga, prioritas waktu dan harga. Prioritas waktu dan harga, ya benar. Jadi, teman-teman bilang, oh saya mau beli atau nebus saham BRIS, itu di harga 1000, nanti kalau tercapai 2000, dalam waktu 3 tahun saya akan jual. Nah, yang mana nanti ujung-ujungnya akan tersentuh duluan, apakah waktunya dalam waktu 3 tahun, tapi harga belum ke 1500, ya saya jual. Atau misalkan 1500 besoknya, atau lagi sebulannya, belum menyentuh 3 tahun ya, waktu 3 tahun ya teman-teman juga harus jual. Nah, jadi teman-teman harus punya prioritasnya. Teman-teman beli saham BRIS atau nebus right issue BRIS ya, karena kita kan studi kasusnya BRIS. Nah, jangan sampai teman-teman itu beli BRIS 1000 gitu ya, teman-teman senangnya bukan main, tetapi teman-teman nggak punya tujuan gitu loh, nggak punya prioritas waktu atau harga. Ya beli-beli aja. Saya harapannya ya 5000 atau 10000 gitu. Tapi ternyata baru harganya nyentuh 2000 aja, teman-teman sudah panik gitu, panik ingin jual. Ya, karena itu terjadi akibat teman-teman tidak punya prioritas waktu atau prioritas harga gitu loh. Seandainya teman-teman juga prioritasnya waktu gitu ya, dalam jangka waktu 3 tahun, ya misalkan baru 1 tahun tapi harga sudah menyentuh 2000 gitu ya, dari teman-teman nebus 1000, ya teman-teman tidak boleh panik juga. Teman-teman harus stick to the plan gitu. Prioritasnya waktu, prioritas harga, atau prioritas waktu dan harga. Ya, karena kalau kita tidak punya tujuan itu sama dengan kita terombang-ambing di lautan gitu loh. Ya, kita tidak tahu mana daratan, kita tidak tahu menuju ke arah mana, ke arah daratan tadi. Nah, ini benar-benar harus teman pahami ya, bahwa berbeda-beda prioritasnya tadi. Nah, ada mindset yang terakhir yang harus kita punya itu adalah tentang bagaimana kita mengalokasikan dana kita, sehingga benar-benar duit nganggur yang kita punya itu memang benar-benar tidak masuk ke pikiran lagi. Maksudnya kita tidak merasa terbebani jika kita mengeluarkan duit nganggur tadi, ya, duit yang berlebih tadi untuk kita investasi atau kita untuk menebus saham BRIS. Teman-teman yang misalkan penghasilannya 2 juta gitu, tentunya mengeluarkan 200.000 kan kepikiran gitu loh, karena 10% dari gaji, ya, dari penghasilan. Tetapi kalau teman-teman yang punya penghasilan misalkan
50 juta atau 200 juta atau mungkin 2 miliar. Ya 200 ribu kan jadi tidak seberapa gitu loh. Nah, meskipun kalau teman-teman penghasilannya itu 2 miliar atau 10 miliar, ya tentunya nembus saham BRIS-nya juga pasti lebih besar dari itu. Kenapa? Karena kepemilikan di awal kan pasti lebih gede. Nah, jadi memang benar-benar duit yang harus teman-teman miliki itu memang yang untuk digunakan untuk nebus saham itu ya, nah, saham BRIS tadi, karena studi kasusnya saham BRIS itu memang benar-benar sesuai dengan kemampuan kita dan kita willing gitu loh, willing untuk mengeluarkan uang tadi sebagai duit kita investasi. Nah, karena jangan sampai gitu ya, karena kan kalau kita membanding-bandingkan uh, duit 200 bagi kita mungkin besar, tapi bagi orang lain yang penghasilannya di atas itu kan pasti kecil gitu. Jangan sampai kita terbebani untuk mengeluarkan uang tadi, untuk mengalokasikan uang lebih tadi untuk kita berinvestasi, untuk kita membelikan saham, untuk tujuan kita investasi. Nah, jadi memang benar-benar harus kita pahami ya bahwa yang pertama kita harus punya tujuan gitu loh. Meskipun kalau kita menggunakan duit nganggur itu secara harfiah gitu, itu tidak ada tujuan untuk uang tadi. Tapi memang benar-benar mindset ini harus dipisah gitu loh. Jangan sampai dicampur aduk. Bahwa kita mengeluarkan uang kan untuk investasi. Maksudnya kita mengeluarkan duit untuk investasi, uang lebih. Kan ini nggak punya tujuan. Tapi ujung-ujungnya ya untuk ngambil tujuan tadi, untuk mencapai tujuan tadi, teman-teman hanya mengandalkan investasi gitu. Itu kan jadinya berbenturan gitu ya. Mindsetnya berbenturan. Dan tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Apalagi teman-teman menggunakan uang untuk investasi ternyata untuk dari hutang gitu ya. Dari hutang, sehingga ini kan merupakan uang panas gitu. Tetapi teman-teman sudah benar tujuannya adalah untuk menambah uang atau menambah modal nikah. Teman-teman sudah punya tabungan di awal untuk nikah, tapi untuk investasi teman-teman minjam gitu. Ini kan juga berbenturan gitu ya. Jadi memang benar-benar harus sinkron dan benar-benar dipisah mindsetnya bahwa saya investasi memang harus punya tujuan gitu loh. Entah tujuannya untuk nambah duit nanti pas nikah, atau mungkin nanti pada untuk nambah modal usaha ya. Jadi saya usaha udah punya, modal dari usaha sudah berputar, tapi kalau misalkan investasi ini berhasil, jadi modal saya nambah misalkan seperti itu. Nah, jadi tapi duit awal itu memang saya memang tidak berharap ya modal usaha saya nambah dari investasi. Nah, ini lebih masuk akal jadinya. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana kita tujuan kita pada saat kita membeli saham BRIS gitu ya, karena studi kasusnya kan saham BRIS. Dan juga yang ketiga, bagaimana kita berani mengeluarkan duit nganggur tadi sesuai dengan kemampuan penghasilan kita. Jadi biar tidak membebani otak kita gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kita sudah benar mindset di awal bahwa ini kalau untung bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tetapi ternyata alokasinya adalah 10% dari pengeluaran, dari pemasukan kita. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang pasti ujungnya pasti akan memberatkan gitu loh. Nah, jadi semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video saya kali ini. Silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman jadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru seputar dunia investasi. Oke, saya Mari Depiandika, SSC Magister Manajemen. Mohon undur diri, see you in the next video. Bye-bye.